Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran walaupun dengan menggunakan jarak jauh. Yang pasti kita diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, Ustazah lanjutkan. Kemarin sudah sampai interaksi negara-negara ASEAN. Ini Ustazah lanjutkan untuk kelas 8 dengan subbab kelima, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN, dengan Ustazah Kartika Sari. Untuk menindaklanjuti yang kemarin, ini Ustazah langsung saja dengan upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Kita harus bisa mengupayakan bagaimana kerjasama antar negara ASEAN itu bisa terjalin dengan baik. Di sini adalah dengan menggunakan 3 pilar ASEAN. Perhatikan, 3 pilar ASEAN itu adalah politik keamanan ekonomi, sosial, budaya. Kemudian untuk faktor pendorong untuk meningkatkan kerjasama itu apa? Ada harus kekompakan. Kita harus kompak. Dari 10 negara itu harus bekerja sama dengan baik, harus kompak supaya kerjasama bisa terjalin dengan baik. Konsistensi, harus konsisten. Apa yang sudah ada aturan-aturan harus kita pakai. Kemudian ada keterbukaan. Keterbukaan di sini berarti setiap negara harus bisa terbuka dengan apa tujuan mereka masing-masing untuk melakukan kerja sama dan membentuk organisasi ASEAN, saling memiliki. Jadi kalau kita mempunyai rasa saling memiliki itu, ibaratnya kalau ada kekurangan di negara lain bisa saling melengkapi, kemudian saling menghormati antar negara dan kesetia kawanan sosial. Di sini poin juga penting karena kalau tidak setia kawan, pastinya antara negara satu dengan negara yang lain di ASEAN pastinya akan mengalami masalah. Kemudian adalah peningkatan kerja sama antar negara. Di sini harus ada stabilitas kawasan Asia Tenggara dan pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Ini untuk mewujudkan peningkatan kerjasama yang bagus untuk kedepannya dalam organisasi ASEAN. Kemudian ada juga pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Di sini kita akan bahas tentang pengaruh faktor alam, perubahan ruang, dan interaksi keruangan. Yang pertama ada faktor alam, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Kemudian ada pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang, ada teknologi transportasi, teknologi komunikasi, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi, pengaruh konferensi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang, ada pengaruh konferensi lahan pertanian menjadi pemukiman, dan pengaruh konferensi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nanti yang akan Ustazah bahas di pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas di faktor alam terlebih dahulu. Faktor alam, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam di negara ASEAN. Perhatikan untuk materi berikutnya. Yang pertama, faktor alam dibagi menjadi 3. Tadi ya, yang pertama adalah faktor iklim. Berikut adalah informasi tentang iklim di negara ASEAN, yaitu berada di wilayah beriklim tropis dan subtropis, mendapatkan curah hujan yang cukup besar tiap tahunnya, dilalui sistem monsunal atau perubahan arah angin tiap 6 bulan sekali. Sistem monsunal itu kalau kita di kelas 7 dulu itu kita membahas tentang sistem arah angin. Ingat ya, ada angin monsun atau dikenal dengan angin muson, ya. Itu namanya di sini sistem monsunal. Jadi yang bisa angin monsun itu ada angin monsun barat dan angin monsun timur.
yang mengakibatkan arah angin mengalami perubahan setiap 6 bulan sekali. Di sini yang mengakibatkan nanti terjadinya atau terdapat musim hujan dan kemarau itu disebabkan dengan adanya sistem monsunal, perubahan angin tiap 6 bulan sekali. Akibat curah hujan yang cukup besar ini bisa mempengaruhi wilayah ini dan terdapat tumbuhan yang khas yang belum ada di negara lain. Contohnya bunga Rafflesia arnoldi. Di sini ya ada bunga Rafflesia arnoldi atau bisa disebut dengan bunga bangkai. Selain flora ada juga fauna endemik, yaitu hewan yang hanya terdapat di wilayah ASEAN. Contohnya adalah tapir dan komodo. Kalau kalian pernah mendengar bunga Rafflesia pasti terdapat di mana? Di Indonesia. Jadi walaupun kita bahas ASEAN, karena Indonesia itu adalah salah satu negara ASEAN, yang kita tunjukkan adalah di negara Indonesia tetapi yang berada dalam negara ASEAN. Jadi bunga bangkai ini atau Rafflesia arnoldi ini adalah tumbuhan ciri khas yang ada di negara ASEAN. Kemudian untuk tapir dan komodo bisa perhatikan dengan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tapir dan ini adalah gambar hewan atau fauna komodo. Ini adalah fauna endemik. Fauna endemik ya. Fauna endemik itu adalah fauna atau hewan yang hanya terdapat di salah satu wilayah saja. Nih ya, hanya ada di wilayah ASEAN. Kemudian bisa dilanjutkan dengan faktor geologi. Faktor geologi ini adalah ASEAN mempunyai 3 elemen karakteristik fisik, yaitu pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian ada air dalam bentuk laut dan dangkal dan pengairan. Kemudian dalam ketiga elemen tersebut ini, pengairan dalam bentuk sungai diperkirakan menjadi hal terpenting karena sungai mempengaruhi bentuk pemukiman dan pertanian serta pola ekonomi, pandangan serta budaya negara ASEAN. Kemudian secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik, yang apabila terjadi tubrukan atau tabrakan antara ketiga lempeng ini ya dan gempa bumi yang ada di dasar laut itu dapat mengakibatkan terjadinya tsunami, yaitu peningkatan gelombang air di laut yang sangat besar. Jadi tsunami itu adalah terjadi karena tumbukan antara 3 lempeng yang ada di ASEAN tadi dengan gempa bumi di dasar laut. Jadi di dasar laut itu terjadi gempa bumi, kemudian tabrakan dengan lempeng-lempeng ini, akhirnya gelombang air laut itu sangat besar dan terjadilah tsunami. Maka kenapa Ustazah ini contohnya adalah di ASEAN itu ada Thailand dan Aceh. Di Indonesia itu pernah mengalami bencana tsunami tahun 2006 yang mengakibatkan ratusan orang kehilangan nyawa dan tempat tinggal. Kalau kita bisa mengingat ya, mungkin kalian udah lahir apa belum ya 2006 ya? Rata-rata kalau kalian kelas 8 kelahiran 2007 ya, mungkin kalian belum lahir. Jadi di 2006 itu Indonesia pernah mengalami tsunami. Itu benar-benar air laut itu naik ke permukaan dan semua bangunan itu bisa habis, bisa hancur karena gelombang air laut yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya banjir biasa. Kemudian Ustazah lanjutkan dengan faktor ketersediaan SDA atau sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya tambang. Di sini Ustazah akan menampilkan tabel sebagian sumber daya tambang yang ada di ASEAN. Ini di buku paket kalian juga sudah ada sama persis. Jadi kalian nanti bisa belajar mengulang di situ.
Di sini adalah sebagian sumber daya tambang di ASEAN. Brunei itu penghasil tambang minyak bumi dan gas alam. Di Filipina juga sama, minyak bumi, perak, emas, nikel. Indonesia minyak bumi, gas alam, batu bara dan tembaga. Di Kamboja itu penghasil tambang minyak bumi, gas alam, biji besi. Di Laos penghasil timah, emas, gipsum, bebatuan mulia. Di Malaysia minyak bumi, timah, biji besi, bauksit. Myanmar minyak bumi, batu bara, timah dan tembaga. Di Thailand ini juga penghasil timah, gas alam, gipsum. Dan di Vietnam terdapat batu bara, mangan, fosfat dan bauksit. Ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi dari faktor alam tadi ya. Kalau alam kan berarti berkaitan dengan alam. Jadi sampai di sini dulu. Nanti ini Ustazah akan tayangkan di channel Ustazah juga di YouTube, dan Ustazah juga diupload di aplikasi Smart School. Bagi yang belum bisa bisa membuka aplikasi Smart School, segera konfirmasi supaya bisa mengikuti KBM berjalan dengan lancar. Mungkin sampai ini dulu pertemuan kali ini, materi kali ini. Ustazah lanjutkan dengan materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.